kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu kelihatannya nyanyian-nyanyian, tapi itu mengandung arti, mengandung ilmu. Betul itu, kalau nggak sembahyang apa gunanya? Sembahyang itu, sholat itu harganya orang hidup. Berarti kalau orang itu nggak sholat, hidupnya nggak punya harga. Ini ya. Nah, kalau sholat ngangkat derajat, maka mempelajari ilmu tentang sholat, maka itu lebih tinggi di atas sholat. Mempelajari ilmunya sholat itu lebih tinggi pahalanya dibanding sholat. Sehingga ya Aba Zarrin la antakduwah, wahai Abu Zar, sungguh kamu di pagi hari berangkat untuk belajar menuntut ilmu, satu bab ilmu diamalkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belajar ilmu tentang sholat itu pahalanya lebih tinggi dibanding sholat itu sendiri. Kalau ada orang belajar ilmu nggak semangat, dia karena nggak ngerti nilai. Nggak ngerti nilainya maka nggak semangat. Far'un utawi kiku cabangan law akhbarahu lamun nguai khabar ing musalli sapa adlu riwayatin wong kang adil riwayate binahwi najasin keluan sepadane onone najis au kashfi auratin utawa kelawan kebukai aurat mubtilin kang batal akeh lazimahu mongko wajib ing musalli opo qabuluhu nampa khabare adil au binahwi kalamin utawa nguai khabar kelawan sepadane guneman mubtilin kang batal akeh apa kalam fala mongko ora wajib apa nampa kabar. Lau akhbara adlu riwayatin binahwi najasin au kashfi auratin mubtilin lazimahu qabul. Kalau ada orang ngasih kabar bahwa ada najis, ada najis, atau terbukanya aurat sedang kita sholat, kamu tadi aurat kamu terbuka, kamu tadi ada najis di badan kamu, mana? Ini, itu bukan di saya, iya tadi hinggap di situ, kemudian jatuh ke situ. Nah, kalau tadi gimana tadi? Hinggap langsung jatuh, apa hinggap lama kemudian bersama saya baru jatuh? Kalau hinggap langsung jatuh sama seperti dibuang seketika tadi. Kalau bersamanya sampai 1 rakaat, maka sholatnya diulangi. Atau kamu tadi aurat kamu terbuka, sedangkan dia adlu riwayah, orang yang beritanya nggak pernah bohong. Orang yang ngasih kabar itu orang yang jujur, memberi kabar bahwa di badan kita ada najis atau aurat kita terbuka, yang mana itu membatalkan sholat, maka kita wajib menerimanya, sehingga kita wajib mengulangi sholat. Pak, di kakinya ada itu cecak, maka kita tengok. Kalau ada beneran, ulangi sholatnya. Biasanya kalau orang itu adil, nggak mungkin bohong. Makanya kalau ada orang ngasih kabar, maka cross check kita, bener nggak kabar. Berbeda kalau yang dia ngasih kabar tadi kamu bicara membatalkan sholat. Maka itu kalau kaitannya dengan pembicaraan, maka itu hubungannya dengan pribadinya, bukan berita orang. Nah, dia yang berbicara, sehingga tidak perlu menerima kabar itu.
Aw ahbaru adlun bi kalamin mubtilin kanut ki bi harfain aw harfin mufhimin. Fala ay fala yalzamuhu qabulu. Qala fitufa wal farqu ay baina nahwil kalam wa nahwil najis. An-nafi la nafsihi la yurja'u fihi li ghairi. Perbedaannya, kenapa kalau orang memberi kabar bahwa di badannya ada najis dengan kamu tadi ngomong membatalkan sholat? An-nafi la nafsihi la yurja'u fi ghairi, karena perbuatan seseorang yaitu perbuatan dirinya berupa kalam itu enggak perlu info dari orang. Tapi kalau kaitannya perkara yang bukan timbul dari dirinya seperti najis tadi, ya kan? Atau terbukanya aurat, maka itu kaitannya dengan berita orang lain yang memberikan kabar. Sehingga kalau ada orang ngasih tahu bahwa kamu tadi aurat kamu terbuka, batal, udah nggak usah tengkar, ulangin sholat. Ada najis, ini menunjukkan bahwasanya di dalam bentuk amal ibadah itu selalu ada komentar dari orang lain. Kalau memang komentarnya itu komentar yang baik, ya kita terima dan jadikan peningkatan bagi diri kita. Jadi kita itu harus siap dinilai orang. Siap dinilai orang. Kalau penilaiannya memang untuk meningkatkan, ya bagus. Tapi kalau orang itu mau menilai untuk mencemooh, mencaci, nggak usah digubris. Nggak usah digubris. Tapi nggak usah juga kamu lawan. Kalau kamu ngelawan, hilang akhlakul karimah. Di maknanya kalau orang mencemooh kamu, membenci kamu nggak usah kamu gubris, biarin. Tapi kalau dia memberikan arahan kepada kamu, ya kamu harus respon. Arahan ini meningkatkan diri. Paham? Jadi kita hidup ini tidak bisa dipisahkan daripada orang lain. Nah, orang lain itu ada yang menghendaki kebaikan bagi kita sehingga selalu memberikan masukan, memberikan respon, arahan-arahan. Nah, maka orang itu sayang dengan kita. Seperti kita sholat kita ini batal. Kemudian ada orang memberikan, Pak, sholat kamu batal tadi minjak najis. Oh iya Pak, terima kasih. Kita ulangi, gitu. Kamu mau apa? Memangnya memang kamu aja, apa aja Allah yang bisa nilai bukan kamu. Nah, ini orang bodoh namanya. Dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Jadi ini di dalam setiap hukum-hukum itu ada hikmah-hikmahnya dalam kehidupan. Ketika kita sholat, ada orang ngasih tahu, di pakaian kamu ada najis. Tadi pakaian kamu terbuka aurat. Oh iya Pak, makasih. Ulangi. Oh iya Pak, ulangi. Nurut baik, karena dia ini sayang dengan kita, supaya kita sholatnya nggak batal. Bukan terus, sholat saya batal. Iya tadi kamu aurat kamu terbuka. Emangnya kamu Tuhan tahu apa sholat saya batal? Yang bisa tahu bahwa sholat itu sah atau tidak itu Allah. Bukan begitu. Kita tidak menyempurnakan syarat dan rukun, di mana di antara syaratnya orang sholat sah itu harus menutup aurat. Nah, ketika ada orang menghendaki kebaikan bagi kita, ngasih tahu sholatnya Pak, maka kita respon. Bahkan kita berterima kasih dengan dia. Terima kasih Pak telah mengingatkan. Gitu. Bukan terus tersinggung. Dikasih tahu, dikasih arahan kok malah tersinggung. Banyak orang tersinggung. Jangan sok baik katanya. Emangnya kamu aja yang baik? Itu kalimat-kalimat itu bukan kalimat yang sehat. Kita kalau ngingeti orang itu bukan kita terus sok baik, sok lebih baik daripada dia. Ya, kalau kita ini
diingetin oleh orang, ya terima kasih. Tapi memang ada beberapa orang itu kehidupan karakter manusia itu ya kayak gitu. Jadi misalnya kamu telah ngasih kabar, Pak, di badannya ada najis tadi. Terus kamu tidak digubris misalnya. Ya kamu gak usah tersinggung. Kamu sudah lepas daripada tuntutan. Karena kamu sudah ngasih tahu. Ada kemungkaran, kamu sudah ngasih tahu. Maka kamu gak berdosa. Kamu kan sudah ngasih tahu. Mengenai dia mau ikut arahan kita atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Tapi dengan kita ngasih tahu, kita sudah lepas daripada tuntutan. Itu maknanya man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Jadi termasuk kemungkaran ketika kita melihat ada orang sholatnya batal, maka kita ngasih tahu. Tidak boleh kita diam. Kita ngasih tahu. Setelah kita ngasih tahu, maka kita lepas dari tuntutan. Mengenai orang itu mau ikuti arahan kita atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia. Nerima arahan, alhamdulillah. Tidak nerima, alhamdulillah juga. Maknanya alhamdulillah kalau tidak diterima, kita alhamdulillah sudah bisa ngingatin sehingga lepas dari tuntutan. Jadi manusia itu bermacam-macam. Sehingga kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu, rajulun ala arba'ati tabaqat. Orang itu ada 4 tingkatan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ini yang pertama. Orang yang ngerti dan tahu bahwa dirinya ngerti. Sehingga apa yang dia ngertikan, apa yang dia tahu, dia sampaikan kepada orang lain. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang alim, ngerti, paham, tapi nggak sadar kalau dirinya itu orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang paham, sehingga dia tidak menyampaikan apa yang dia ketahui. Maka dia fadzalika kan-naim. Dia seperti orang yang tidur. Tugas kita membangunkan dia agar kalau sudah bangkit, dia akan seperti orang yang pertama tadi. Maka orang yang pertama dan orang yang kedua ini orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian orang yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang dia tidak paham agama, tapi nggak ngerti kondisi dirinya, nggak paham agama, akhirnya sok paham. Wah, ini sangat buruk ini. Dia orang bodoh, tapi nggak ngerti kalau kondisi dia itu bodoh, nggak paham, akhirnya dia sok paham. Kalau suruh belajar, malah apa? Saya itu lebih ngerti. Nah, padahal nggak ngerti apa-apa. Ini orang yang paling buruk. Kemudian yang keempat, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. 4, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tak paham agama, yaitu orang yang bodoh, tapi sadar dirinya itu nggak paham, akhirnya dia mau belajar. Jadi dari 4 pembagian manusia tadi, ada 3 yang bagus, ada 1 yang jelek. Siapa? Orang yang bodoh tapi tidak ngerti kalau dirinya bodoh, sehingga sok ngerti yang tidak mau belajar. Itu kata Imam Ghazali itu begitu. Nah, kalau kita ini kan berusaha menjadi orang yang pertama. Kalaupun nanti terjadi orang yang kedua, cepat ingat sehingga meningkat menjadi orang yang jadi ilmu ngangkat derajat, ilmu dengan ngatur ibadah, maka sholat ilmunya sholat. Maka dalam Islam ini kita tidak boleh mengerjakan sesuatu apa saja melainkan telah
belajar ilmunya tentang sesuatu itu terlebih dahulu. Kalau kita ini mau dagang, maka kita tidak boleh berdagang kecuali ngerti ilmu perdagangan. Maka ada babnya namanya babul buyu, jual beli transaksi. Sehingga dulu di zaman Nabi, Sayyidina Umar keliling di pasar, nanyain satu persatu orang yang jualan di pasar. Jadi belajar ilmu tentang perdagangan. Kalau dia kok belum, suruh tutup tokonya, pulang dulu, belajar dulu. Itulah kenapa kalau ada orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, belajar ilmu tentang haji, tentang umroh, namanya manasik. Karena dia belum pernah belajar. Nanti kalau nggak belajar, nggak ada manasik, bingung di sana di Mekah. Jadi kalau orang itu mengerjakan sesuatu tidak pakai ilmu, dia akan berada dalam kebingungan. Ya urusan sholat, urusan sholat nanti misalnya kita sholat, ada orang mau bermakmum dengan kita, kita sholat sendirian nih. Ada orang datang ingin bermakmum dengan kita, dia nepuk pundak kita, terus kita noleh. Apa kau nepuk-nepuk saya? Lalu batal sholatnya. Maksudnya itu nepuk kan supaya dia niat jadi imam, kitanya bermakmum di belakang. Ditepuk. Apa? Nah, batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah bicara. Ini orang bodoh tuh kayak gitu. Jadi orang bodoh itu jadi bahan tertawaan. Kalau kita nih mau nepuk orang supaya kita mau bermakmum dengan dia, tengok-tengok dulu kira-kira ini orang ngerti tidak. Shop sudah penuh, kita mau sholat sendirian di shop itu, nggak boleh. Mananya nggak boleh? Kalau kita sholat sendirian di shop kita sendirian, maka sholat kita sah tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Jadi supaya kita mendapatkan fadilah berjamaah, maka narik orang yang di depannya supaya nemenin kita 2 orang di shop itu. Takbir dulu baru tarik. Ya segini ya mundur dia. Nah, itu pun juga yang hendak kita tarik kira-kira paham enggak? Kalau dia enggak paham, kita tarik, apa kau narik-narik orang salah? Dia malah ngomong itu. Batal kamu salatnya. Kenapa? Kau ngomong itu? Loh kamu jangan ngomong. Aku kan belum sholat. Oh iya batal. Jadi itu kalau orang nggak paham tuh jadi lucu. Jadi yang ditarik itu kemudian mundur, nemenin kita berdua di shop itu. Itu shop depannya kosong, nggak masalah. Kosongnya shop di tengah-tengah sholat. Itu tidak masalah. Jadi kesimpulannya, kalau kita dikasih arahan agama, lazimahu qabu. Jadi di sini lau akhbaru adli riwayatin binahwi najisin au kasfi auratin mubtilin lazimahu qabulu. Jadi kalau kita dikasih arahan agama, orang yang mengasih arahan itu, mengasih masukan itu menghendaki kebaikan bagi kita, lazimahu qabuluhu, kita nggak boleh ngengkel, kita wajib menerima nasihat itu. Kalau kita yang dikasih arahan agama, malah arahan agama diengkel, sebenarnya kamu tuh bukan ngengkel orang yang sedang ngomong dengan kamu, itu kau mengengkel dari mana datangnya arahan itu. Kalau datangnya dari Quran, kau ngengkel Quran, ngengkel Allah kau. Kalau datangnya dari Nabi, hadis, kau ngengkel Nabi. Tahu ngengkel? Ngengkel itu arahan agama itu tidak diterima, diengkel. Tapi memang zaman akhir itu kayak gitu. Arahan agama itu tidak dipakai. Dia pakai arahan nafsunya. Karena kalau pakai arahan agama, menurut dia nggak nguntungin. Nggak nguntungin. Padahal justru dalam aturan agama itulah yang menguntungkan.